Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian, kumaha kabarna, sehat? Alhamdulillahnya sehat. Sehat walafiat. Kalau nggak sehat juga nanti nggak bakalan bisa main ke masjid ini dalam rangka apa? Kenapa disebut kegiatannya ngabuburit berkah? Kenapa disebut ngabuburit berkah? Karena insya Allah kegiatan yang kita lakukan pada saat ini adalah kegiatan yang memang akan mengandung berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya mungkin adik-adik, teman-teman kalau lagi sore-sore ngabuburitnya kemana? Kalau ibu-ibu mungkin ngabuburitnya di dapur, ya, sambil goreng-goreng atau misalkan ke warung. Kalau bapak-bapak biasanya kemana Pak ngabuburitnya Pak? Mancing. Masa sore-sore mancing Pak? Kalau nggak mancing apa Pak? Ngabuburitnya biasanya? HS. Tadi ada yang bilang HS. Tidur. Bener Pak? Ngabuburitnya HS, tidur. Kalau teman-teman pemuda nih, biasanya kalau sore-sore ngabuburitnya ngapain aja? Saya mau Ustadz, gak jauh, kalau gak nonton TV, ya main HP. Ya. Nah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke masjid yang insya Allah diberkahi ini dalam rangka ngabuburit berkah. Kenapa disebut berkah? Karena kita dalam rangka menuntut ilmu. Kita niatkan kehadiran kita datang dari rumahnya masing-masing ke masjid ini dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka menuntut ilmu. Coba Ustadz mau tanya nih ke teman-teman sekalian, ke bapak-bapak, ke ibu-ibu sekalian, ke adik-adik. Hukum menuntut ilmu itu apa? Hukumnya wajib. Ya, udah tahu wajib. Coba mana keterangannya dari Rasulullah SAW? Ada yang hafal hadisnya? Kenapa hukum menuntut ilmu itu wajib? Artinya kita di sini sedang melaksanakan kewajiban kita, yaitu dalam rangka menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat." Itu kata Nabi itu. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya apa ibu-ibu? Wajib, ya. Hukumnya wajib. Ternyata bukan sunnah, bukan mubah, bukan makruh, tapi wajib. Coba adik-adik, apa yang dimaksud dengan wajib? Ada yang tahu? Wajib itu artinya apabila kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebaliknya, ketika kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Jadi alhamdulillah, ibu-ibu, teman-teman sekalian, bapak-bapak hadir ke majelis ilmu ini dalam rangka menuntut ilmu.
Karena menuntut ilmu itu wajib, jadi jangan sampai ditinggalkan. Wajib bagi siapa, Ustadz? Ala kulli muslimin wal muslimah. Ya. Untuk orang-orang yang merasa dirinya muslim. Sekarang saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian, ngerasa seorang muslim bukan? Pastinya, ya. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita datang ke tempat ini dalam rangka menuntut ilmu. Dalam rangka menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang kafir, orang non-muslim, disebutnya sekarang mah katanya gak boleh sebut-sebut kafir, non-muslim. Tidak ada kewajiban mereka untuk menuntut ilmu. Khususnya di sini adalah menuntut ilmu agama. Jadi alhamdulillah ya, saya merasa senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah lihat adik-adik ya. Yang mana saya ngelihat adik-adik nih dua nih. Saya lihatnya ini adalah generasi muda Islam selanjutnya ya. Kalau gak ada adik-adik, siapa nanti yang bakal nerusin perjuangan agama Islam ini? Mungkin sekarang kita ngebayanginnya, masih banyak ini Ustadz, gak perlu kita menuntut ilmu. Jangan berpikiran gitu. Mungkin, oke, saat ini mungkin Ustadz-Ustadznya masih ada. Tapi kan belum tentu 1 tahun, 2 tahun ke depan masih ada ustadz-ustadz yang berjuang memperjuangkan agama Allah. Jadi alhamdulillah saya bersyukur ya, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, mudah-mudahan spirit motivasi untuk menjalankan thalabul ilminya semangat ya. Baik ibu-ibu sekalian, di samping kita dalam rangka menuntut ilmu, di acara ngabuburit berkah ini adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju gak? Setuju gak, Pak? Kalau dipikir-pikir mah seharian kita lebih banyak ingatnya atau lebih banyak lupanya ke Allah? Lebih banyak lupanya, Ustaz. Keseringan ingatnya itu besok sahur atau buka sama apa? Atau nanti lebaran baju saya kebeli gak? Atau misalkan adik-adik misalkan besok dapat uang jajan gak? Lebih sering ingat ke dunianya atau lebih sering ingat ke Allahnya? Ya, tidak bisa dipungkiri gitu. Saya juga ngerasa ternyata ingat Allah itu ternyata susah-susah gampang. Kalau gak ada yang ngingetin mah ya lupa. Alhamdulillah di sini kehadiran kita di majelis ilmu ini diingatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah ya. Kalau misalkan hati kita, diri kita udah dekat sama Allah, perasaan kita itu tenang, Bu. Pak. Karena kita udah yakin, artinya orang yang sudah dekat dengan Allah itu adalah orang-orang yang telah yakin kepada Allah. Yakin kepada apa yang telah diberikan kepada kita oleh Allah. Ya. Coba adik-adik sekalian, Ustadz mau nanya, masih hafal gak rukun iman? Coba sebutkan. Yang pertama iman kepada siapa? Yang kedua iman kepada siapa? Malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada siapa?
kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada siapa? Hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Wallahu a'lam. Tapi kita yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Yang terakhir, iman kepada siapa? Iman kepada qada dan qadar. Artinya kedatangan ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian ke sini itu udah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beruntung ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dimudahkan untuk datang ke majelis ilmu ini. Ya. Baik ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, teman-teman sekalian, insya Allah mohon izin saya sedikit akan menjelaskan tentang beberapa sunnah ketika makan sahur. Ya, kalau kemarin kita udah bahas tentang adab-adab menjelang berbuka puasa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang beberapa sunnah makan sahur. Itu tadi yang jawabnya kenceng tadi sahur gak? Jangan-jangan dibanguninnya sama ibunya susah. Enggak ya. Harus sahur ya. Nah, di sini insya Allah izin Ustadz mau ngebahas tentang beberapa sunnah makan sahur. Nah, coba sekarang Ustadz mau nanya, hukum melaksanakan sahur. Ada yang tahu apa hukumnya? Hukumnya apa, Pak Joko? Hukum kita melaksanakan sahur, ibu-ibu. Ada yang tahu? harus makan buat besok. Kalau nggak makan sahur nanti lemes puasanya. Ya udah, berarti hukumnya apa nih? Sunnah, benar sunnah. Yakin sunnah? Tadi ada yang jawab wajib juga, yakin wajib. Nah, jadi hukumnya adalah kata para ulama bahwa hukum melaksanakan sahur adalah sunnah. Tapi bukan sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah. Apa artinya? Sunnah yang memang benar-benar sangat ditekankan, sangat dianjurkan oleh para ulama. Ya, sunnah yang memang benar-benar kuat. Jadi jangan sembarangan, walaupun hukum sahur itu, melaksanakan sahur itu adalah sunnah, tapi jangan melewatkan kita untuk melaksanakan ibadah sahur. Karena hukumnya sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Jadi makan sahur itu tidak wajib, ya. Dan bukan syarat sah puasa. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak lupa misalkan gak melaksanakan sahur, ya, gak batal puasanya, lanjutin aja. Jangan alasan karena gak sahur, saya mah gak mau jadi puasa. Jangan alasan karena gak sahur jadi gak puasa ya. Ketika kita mau berniat puasa, biar gak lupa ketika selesai sholat tarawih, dikuatkan niat puasa untuk besok. Nah, ketika melaksanakan sahur juga, bagusnya dikuatkan lagi niat lagi buat puasa. Ya. Jadi kalau ibu-ibu gak sahur, jangan alasan gak puasa. Karena hukumnya gak wajib, ya. Sunnah muakkadah, ya. Nah, namun hendaknya orang yang berpuasa bersemangat untuk melaksanakan sahur, ya. Di sini ada pertanyaan. Kenapa kita harus semangat dalam melaksanakan sahur? Ada alasannya. Kenapa? Supaya kuat nanti puasanya. Bagus. Apalagi alasannya?
Nih, kata Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis suhur barokah. Bersahurlah kalian karena dalam memakan makanan sahur terdapat apa, Bu? Keberkahan. Masa gak semangat? Ya. Jadi di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Jadi kalau kita melewatkan sahur, artinya kita melewatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya harus semangat ketika sahur itu, ya. Harus semangat. Kalau misalkan adik-adik susah dibangunin, ingat, oh, kalau kita sahur nanti dapat keberkahan sahur, ya. Nah, kemudian ada keterangan lagi dari para ulama, yaitu Ibnul Munzir rahimahullah mengatakan, wa ajma'u ala anna suhura mandubun ilaih. Jadi ulama ijma sepakat bahwa sahur hukumnya dianjurkan, ya. Kalau tadi sunnah muakkadah, ya, sama, dianjurkan. Dianggap sudah melakukan aktivitas makan sahur jika makan atau minum di waktu sahur, walaupun hanya sedikit. Walaupun misalkan bapak-bapak, ibu-ibu makan sahurnya cuma sebutir kurma. Atau misalkan kalau gak ada kurma, gak ada makanan sama sekali di rumah misalkan. Tapi jarang-jarang sekarang ya, insya Allah makmur di rumah masih banyak makanan. Jadi gak mungkin kalau pas kita sahur gak ada makanan, ya. Tapi harus diingat juga, kenapa kita harus bersyukur. Karena banyak saudara-saudara kita yang ketika melaksanakan sahur, di rumahnya itu gak ada makanan sama sekali. Cuman ada air, segelas, minum air, segelas sahurnya. Sah sahurnya. Walaupun hanya minum seteguk, 2 teguk air, itu udah termasuk sahur, ya. Nah, kemudian ada keterangan lagi. Makanan sahur semuanya berkah. Maka jangan sampai ditinggalkan. Walaupun hanya meneguk seteguk air. Walaupun hanya minum sedikit air. Itu udah bisa dikatakan dengan sahur, ya. Karena Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang apa, Bu? Yang sahur, ya. Coba bayangin, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah sahur. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Ya. Kalau sahur kan mepet waktu. Terus gimana tuh sahurnya, apa apa? Kalau Ustaz mau nanya, kalau misalkan pas sahur waktunya udah mepet banget. Nah, di sini akan dibahas tentang waktu sahur, ya. Sunahnya melaksanakan sahur itu kapan? Kadang kan ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sahur itu misalkan baru juga jam 11 malam udah diniatin mau sahur. Atau misalkan karena misalkan kesantaian 5 menit lagi mau azan baru sahur misalkan. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan mau mepet, mau melaksanakan sahur, ya sahur selama belum kedengaran kumandang azan, ya. Jadi batasannya kalau misalkan Pak Joko udah pas mau sahur udah ngedengar adzan nih, ya udah itu batasnya, waktunya udah habis, ya. Itu. Tapi kalau misalkan masih imsak kan, kalau di kita misalkan dibatasinnya dalam waktu sama waktu imsak, itu bukan berarti waktu imsak itu
bukan berarti kita dilarang atau habis waktu sahurnya, bukan. Tapi waktu imsak itu memberitahu kepada kita bahwa waktu sahur itu tinggal sebentar lagi, kira-kira 5 menit lagi mau azan, ya. Jadi kalau pas waktu imsak ya udah harus siap-siap ibu-ibu, jangan makan terus, ya. Atau misalkan bapak-bapak jangan mundur terus, Pak. Kalau udah mau imsak, udah harus siap-siap, ya. Nah, pertanyaannya, jadi yakin nih teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak makan apa namanya mau ninggalin ibadah sahur. Setelah tadi kita mendengar bahwa di dalam makanan sahur itu adalah ada keberkahan. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Yakin nih mau ninggalin makan sahur? Enggak ya. Jadi adik-adik yang masih susah dibangunin nih untuk makan sahur, coba diingat lagi keutamaan sahurnya tadi. Udah berkah, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada kita yang melaksanakan ibadah sahur. Jadi harus semangat ibadah sahurnya. Kemudian ada yang tahu sunah-sunah makan sahur itu apa saja? Sunah-sunahnya. Nah, tadi yang udah ditanyain sama Pak Joko, ada sunah yang terkait dengan waktu. Jadi disunahkan mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar. Ya. Disunahkan mengakhirkan makan sahur. Jangan baru juga jam 1, jam 2 udah apa namanya? Udah buru-buru mau melaksanakan sahur. Padahal waktu terbit fajar masih ada waktu 2 jam lagi misalkan. Ya. Jadi disunahkan mengakhirkan makan sahur. Nah, di sini ada keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, berapa biasanya jarak sahur Rasulullah SAW dengan azan? Zaid menjawab sekitar 50 ayat. Nah, jadi sahurnya Rasulullah SAW itu selama ketika kita membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Kira-kira nih teman-teman, 50 ayat di dalam Al-Quran, kalau misalkan surat Al-Baqarah berapa lembar? Berapa lembar, Kak Ibad? 50 ayat di dalam surat Al-Baqarah. Sekitar 3 atau 4 lembaran ya. Ya, segitu jaraknya. Nah, di sini Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan perkataan Zaid tersebut. Sekitar 50 ayat itu maksudnya dengan kecepatan bacaan yang pertengahan. Ya. Jadi gak terlalu cepat, gak terlalu lambat. Ya. Kalau dalam istilah ilmu tajwid itu ada yang namanya tadwir. Ya. Tadwir, membaca ritme Al-Quran dengan cara pertengahan, gak terlalu cepat, gak terlalu lambat. Ya, gitu. Kemudian sunnah yang kedua, ketika waktu sahur, kita disunahkan makan sahur dengan kurma kering, tamer. Ya. Ustaz, gimana kalau di rumah saya gak ada tamer, gak ada kurma kering? Ya sahur sama yang ada aja, jangan dipaksain Pak ya. Jangan mentang-mentang disunahkan misalkan dengan kurma, jadi gak sahur karena gak ada kurma, jangan ya. Tapi ini disunahkan, dianjurkan makan sahur dengan kurma kering. Kemudian
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik makanan sahur adalah tamr, yaitu kurma kering, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalkan punya rezeki nih buat beli kurma, silahkan. Buat dimakan ketika waktu sahur, itu disunahkan, ya, insya Allah. Nah, kemudian sunnah yang selanjutnya adalah ketika kita melaksanakan sahur, gunakan waktu sahur itu untuk banyak beristighfar, ya. Jangan malah banyak nonton TV, atau jangan malah banyak main gamenya, tapi harus banyakin istighfar, ya. Astagfirullah. Waktu sahur adalah salah satu waktu yang terbaik untuk meminta ampunan kepada Allah, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, wabil asharihum yastaghfirun. Ketika waktu sahur mereka berdoa memohon ampunan, ya. Jadi sangat bagus, sangat dianjurkan ketika datang waktu sahur kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah gunakanlah waktu sahur untuk banyak berdoa. Jangan malah banyak curhat, ya. Curhatnya misalkan kalau ibu sama ayahnya, kalau ayah sama ibunya, curhat, Bu, besok sahur sama apa? Lihat tuh tetangga mas sahurnya sama daging ayam, kita mah sahur teh sama tempe lagi misalkan. Jangan malah gitu, tapi banyakin berdoa ketika waktu sahur, ya. Karena itu disunahkan, dianjurkan. Lebih lebih khusyuk ketika kita berdoa di waktu sahur. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku, kata Allah, akan kukabulkan. Di waktu sahur nih, di sepertiga malam. Ya. Jarang-jarang kalau bukan bulan puasa, maka kadang kita susah. Ya, susah buat bangun sahur itu. Susah buat bangun malam itu. Susah buat bangun di sepertiga malam. Tapi berkahnya bulan puasa, kita bangun jam 3 misalkan udah bangun. Nah, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Karena kata Allah berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, ya. Kemudian orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Kemudian orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni, ya. Maka jangan disia-siakan waktu sahurnya. Jangan sampai dilewatkan waktu untuk berdoa kepada Allah. Kemudian sunnah yang terakhir adalah gunakan waktu sahur kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jadi teman-teman pemuda nih, jangan malah pas waktu sahur tuh masih asik cetan, tapi baca Al-Qurannya lupa. Astagfirullah, jangan sampai, ya. Jadi sunnah ketika waktu sahur kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Nah, di sini dijelaskan waktu malam secara umum adalah waktu yang baik untuk membaca Al-Quran, ya. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat atau lebih khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan, ya. Biasanya kalau kita pas lagi bangun malam nih, buka Al-Quran, biasanya bacaannya itu sangat berkesan gitu. Beda ketika siang ngantuk bawaannya. Tapi ketika udah bangun di sepertiga malam, baca Al-Quran jadi lebih khusyuk, lebih berkesan, ya. Juga sebagaimana pada hadis Zaid bin Sabit mengisyaratkan bahwasanya
para sahabat Nabi biasanya memanfaatkan waktu setelah makan sahur itu untuk apa, Bu? Untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Udah, terima kasih. Jazakallahu khairan kasiran. Apaan sebelumnya tadi terkait pertanyaannya Pak Joko, eh, berhubung Ustadz sudah hadir nanti di lebih jelasnya nanti sama Ustadz ya ditanyakan kembali apa ketika Pak Joko misalkan udah mepet nih pas waktu sahurnya lanjut sahur atau enggak patokannya pokoknya kalau Pak Joko belum mendengar waktu azan belum tiba ya lanjutkan saja ya waktu sahurnya. Tapi ketika udah waktu sahur nih, udah kedengeran azan, udah ditinggalkan waktu sahurnya. Itu lebih aman. Jangan sampai waktunya udah subuh, Pak Joko baru baru sahur. Artinya udah batal kalau gitu mah batal ya. Jadinya kalau misalkan udah azan, Pak Joko malah makan misalkan. Nantinya malah batal dan harus dikodok puasanya. Ya. Tapi ketika masih ada waktu, azan belum dikumandangkan, baru imsak misalkan. Pak Joko belum sahur, ya silahkan sahur saja. Ya. Itu saja mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena bagaimanapun juga saya ini dalam rangka belajar ya, belajar menyampaikan kalamullah dan apa namanya hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.